Saudara Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV terkait dengan retret kepala daerah yang hari ini masih berlangsung di Magelang, Jawa Tengah, Saudara. Dan hari ini retret memasuki hari ketiga di Magelang, Jawa Tengah dan kembali dilakukan dengan materi pelatihan wawasan dan kehidupan bermasyarakat hingga pengelolaan anggaran. Retret kepala daerah hari ini memasuki hari ketiga, Saudara, yang berlangsung di Magelang, Jawa Tengah. Adapun agenda retret hari ini akan diisi dengan materi pelatihan tentang implementasi wawasan dan kewaspadaan Nusantara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Materi akan diberikan langsung oleh Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas, dan di malam hari akan ada pemaparan mengenai pengelolaan anggaran. Dan situasi terkini dari hari ketiga retret kepala daerah di Akmil Magelang, Jawa Tengah, kita akan sapa jurnalis Kompas TV, Vida Alatas. Vida, selamat pagi. Jadi saat ini jadwalnya yang berlangsung di sana sedang berlangsung apa? Kemudian apa saja nanti materi maupun juga siapa pembicara yang nantinya akan mengisi materi di retret hari ketiga ini? Ya, selamat pagi Putu dan juga saudara. Di hari ketiga ini sejumlah materi yang diberikan baik itu dari Menteri-Menteri Republik Indonesia ataupun dari Lemhanas ini juga akan kembali diberikan kepada seluruh kepala daerah yang menjadi peserta dari retret Magelang 2025 ini. Dan tadi pagi Putri dan juga saudara, di pagi hari setelah kemudian bersiap dan juga melakukan sarapan, para kepala daerah ini terlebih dahulu mengikuti apel yang diberikan oleh kemudian Komandan TNI dari Akmil begitu ya, di Kota Magelang ini. Dan juga setelah apel tadi berlangsung pada pukul 7.30 tadi, Putri dan juga saudara, para peserta ini lanjut untuk melaksanakan agenda peribadahan. Jadi bagi para peserta kepala daerah seluruh Indonesia ini dibagi-bagi berdasarkan agama mereka untuk kemudian menjalankan ibadah, di mana ada bagi para kepala daerah yang beragama Islam begitu ya, mereka ini mengikuti agenda tausiah yang kemudian dilakukan di dalam kawasan Akmil, di mana ini materinya diberikan oleh kiai dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan selain dari para peserta yang beragama Islam, bagi para peserta yang beragama Katolik ini melaksanakan ibadah hari Minggu mereka di Gereja Santo Mikael Panca Arga. Lalu juga untuk kepala daerah yang Protestan ini beribadah di Gereja Pauk Admik. Dan setelah ini Putri dan juga saudara, para peserta ini juga akan lanjut untuk kemudian kembali mengikuti pemaparan materi yang diberikan oleh Lembaga Pertahanan Nasional. Ini adalah melanjutkan kemudian materi yang sejak hari pertama kemarin ini sudah terus diberikan oleh Lembaga Pertahanan Nasional, di mana materi-materi atau isu-isu terkait ketahanan, tidak hanya ketahanan militer begitu ya, tetapi juga ketahanan pangan, lalu juga ketahanan kebudayaan ini diberikan kepada para kepala daerah. Dan nanti Putu dan juga saudara, memang rencananya atau berdasarkan jadwal ini Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani ini juga akan memberikan materi kepada para kepala daerah terkait kebijakan ekonomi nasional dan juga kemudian bagaimana pembangunan ekonomi nasional begitu Putu, di pukul 7 malam nanti atau pukul 19.00. Vida, artinya sekarang masing-masing kepala daerah ini mengikuti atau seperti tadi berkegiatan gitu, beribadah, lalu kemudian dikumpulkan di Akmil Magelang lagi begitu, Vida? Dan melindungi rakyat dari gangguan dan
Ya, betul sekali Putu dan juga saudara. Memang karena ini hari Minggu, ini adalah waktu di mana kepala daerah atau teman-teman kepala daerah yang kemudian beragama Katolik dan juga Protestan melakukan ibadah begitu ya di rumah ibadah mereka. Untuk itu di hari ini agenda pagi hari ini untuk memastikan bahwa para kepala daerah yang memang harus beribadah ini tetap bisa menjalankan ibadah mereka dengan baik begitu meskipun tengah melaksanakan retret daerah 2025 di Kota Magelang ini. Dan Putu dan juga saudara, kalau dari kepala daerah yang mengikuti retret daerah 2025 dari 503 undangan kepala daerah yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri, hingga saat ini Putu masih sama, di mana ada 450 kepala daerah yang menjadi peserta hingga hari ini, di mana masih ada 47 kepala daerah yang belum bisa ikut sebagai peserta tanpa keterangan, sementara ada 6 kepala daerah yang memang tidak bisa ikut serta dalam retret kepala daerah dengan surat izin begitu ya, di mana 5 diantaranya ini adalah surat izin sakit dan juga 1 adalah agenda keluarga. Tentunya selain Menteri Keuangan hari ini, Putri dan juga saudara, ada sejumlah Menteri Republik Indonesia lain yang memang dijadwalkan untuk kemudian memberikan materi kepada seluruh kepala daerah. Di antaranya ini adalah Menteri Sekretaris Negara, lalu juga Menteri PPN, Kepala Bappenas, lalu juga Menteri Pan-RB, ada Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Panglima TNI di esok hari beserta dengan Kepala Badan Intelijen Negara ini juga dijadwalkan untuk kemudian memberikan materi kepada para kepala daerah. Lalu ada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Kepala Badan Pusat Statistik, dan Menteri Ekonomi Kreatif. Selain itu Putri dan juga saudara, nanti di 2 hari terakhir, tepatnya di tanggal 27 dan 28, Presiden Prabowo Subianto ini juga akan langsung hadir ke Kompleks Akmil Kota Magelang untuk kemudian selain tentunya memberikan materi-materi ya, Presiden Prabowo ini juga nanti akan ikut malam keakraban bersama para gubernur, lalu juga bupati dan juga wali kota yang hari ini melaksanakan retret daerah di Kota Magelang. Dan Putri dan juga saudara, untuk urgensi begitu ya, ini retret kepala daerah ini disebut-sebut sangat penting begitu oleh Kementerian Dalam Negeri, karena memang kalau melihat dari komposisi kepala daerah yang terpilih dari 400 atau 503 kepala daerah yang kemudian dijadwalkan untuk kemudian mengikuti retret kepala daerah di Kota Magelang, ini hanya 25% saja yang sebelumnya pernah menjabat sebagai kepala daerah. Sementara 75%-nya, Putri dan juga saudara, ini adalah kepala daerah terpilih yang datang dari berbagai latar belakang. Itulah mengapa kemudian retret daerah 2025 ini menjadi penting, dengan harapan tentunya di momen ini menjadi wadah begitu ya, wadah informal bagi para kepala daerah untuk saling mengenal, saling bersinergi, saling berdiskusi terkait pembangunan daerah mereka. Diharapkannya dengan antar kepala daerah, antar gubernur, lalu juga dengan gubernur, dengan wali kota dan juga bupatinya, atau bahkan wali kota dan bupati antar daerah, antar provinsi ini bisa saling kenal. Ada kekosongan-kekosongan yang bisa saling diisi begitu, kerjasama daerah. Tujuannya tentunya adalah sinergitas, harmonisasi, pembangunan nasional yang lebih mudah nantinya ke depannya. Dan bagi kepala daerah yang belum bisa hadir begitu ya Putu dan juga saudara, ini masih tentunya ditunggu oleh pihak panitia, yakni Kementerian Dalam Negeri, dengan harapan kemudian mereka bisa hadir. Namun jika memang sangat berhalangan, diharapkan bisa mengirimkan wakil mereka, baik itu wakil gubernur, wakil bupati, wakil wali kota, ataupun nantinya kalau memang dari wakil-wakil mereka ini tidak bisa untuk menghadiri atau ikut serta dalam retret ini,
sekretaris daerah atau sekda mereka ini dapat diutus begitu ya untuk kemudian mengikuti retret daerah, karena itu tadi Putu dan juga saudara, diharapkan ini adalah 7 hari untuk 5 tahun ke depan perkuatan pembangunan nasional. Putri. Vida, tadi dikatakan bahwa masih ada sejumlah kepala daerah yang belum mengonfirmasi atau masih ditunggu konfirmasinya untuk hadir di retret. Ini sudah hari ketiga, sudah adakah, karena ini sudah memasuki agenda juga, sudah adakah yang terlihat ataupun juga ada tambahan lagi kah kepala daerah yang hari ini hadir, dan apa konsekuensinya jika memang mereka tidak menghadiri di 7 hari selama masa retret ini, Vida? Pemerintah daerah, provinsi atau kabupaten kerja ini. Putri, Wamen Dagri Bima Arya, pagi tadi kami juga menanyakan update terkait apakah kemudian ada tambahan kepala daerah yang sudah baik itu datang secara langsung ataupun mengirimkan wakil-wakil mereka. Namun memang Wamen menyebut bahwa belum ada perubahan data atau belum ada perubahan jumlah peserta hingga hari ini. Artinya masih ada 450 kepala daerah sebagai peserta dan 47 kepala daerah yang masih belum datang untuk mengikuti retret daerah tanpa keterangan, dan ada 6 kepala daerah yang memang tidak bisa ikut serta karena tapi sudah izin terlebih dahulu. Dan terkait apakah kemudian ada kemungkinan tambahan kepala daerah, Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Bima Arya ini juga menyebut sudah kemudian mengirim utusan ke sejumlah kepala daerah begitu ya, untuk kemudian menyampaikan terkait pentingnya retret daerah 2025 ini, Putri dan juga saudara. Dan kalau kita melihat sebetulnya kita bisa kaitkan ini dengan surat perintah dari partai PDIP begitu ya, terkait adanya atau perintah penundaan bagi seluruh kepala daerah dari kadernya untuk kemudian mengikuti retret. Dan memang kalau kita melihat Putri dan juga saudara, sebetulnya kemarin sejumlah kepala daerah terpilih dari PDI Perjuangan, diantaranya adalah Hasto Wardoyo, lalu juga ada Gubernur DKI Jakarta begitu ya, Pramono Anung. Ini juga sebetulnya sudah datang ke Kota Magelang, dan kita masih melihat juga Putu dan juga saudara, kita masih menunggu apakah ini kemudian tanda-tanda akan bergabungnya para kepala daerah yang hingga saat ini belum bergabung begitu ya sebagai peserta dari retret daerah. Tapi selain dari kepala daerah PDIP yang memang belum bergabung di retret daerah ini, juga sudah ada kepala daerah PDIP yang tetap ikut serta dalam retret daerah 2025. Diantaranya ini adalah dari Brebes begitu ya, Paramita Widyakusuma, lalu juga ada dari Lebak, ada Hasbi Arsyidiki, lalu juga ada Grobogan, Setio Hadi, dari Bangkalan, Lukman Hakim, dan Papua Tengah, Meki Nawipa. Ini juga sebetulnya merupakan kepala daerah dari Partai PDI Perjuangan yang tetap kemudian mengikuti retret daerah 2025 ini dan juga ikut serta begitu ya, Putri. Nah, tadi dikatakan tetap ada sejumlah kepala daerah yang mengikuti retret. Vida, lantas kemarin kan sejumlah kepala daerah dari PD Perjuangan yang belum ikut retret ini sempat berkumpul, kemudian juga hadir staf sus Menteri Dalam Negeri yakni Irjen Heri Heriawan atau Herimen. Nah, ada tanggapankah terkait dengan pertemuan kemarin? 5 tahun ke depan. Wal ngafu minkum. Putu, kami tidak bisa mendengar Anda dengan jelas. Mungkin bisa diulang kembali pertanyaan yang Anda berikan, Putu. Iya, Vida dengan Putri di studio. Vida, jadi kemarin kan memang kalau tadi dikatakan kepala daerah dari PDI Perjuangan ini ada yang mengikuti retret, tetapi memang ada yang tidak mengikuti retret. Kemudian mereka berkumpul di salah satu kafe di Magelang, Jawa Tengah. Kemudian juga tampak hadir staf sus Menteri Dalam Negeri Irjen Heri Heriawan atau Herimen. Ada tanggapankah terkait dengan pertemuan itu, Vida? Bergeming dulu, kita doa bersama-sama agar hari ini dan hari berikutnya. Ya, Putri, betul sekali kemarin sejumlah kepala daerah dari PDIP ini memang bertemu dengan utusan dari Kementerian Dalam Negeri, dan tentunya ini belum ada kepastian
terkait apakah kemudian para kepala daerah tersebut datang ke kota Magelang ini apakah sebagai ancang-ancang untuk selanjutnya mengikuti retret daerah yang dilaksanakan di Akmil Kota Magelang, ataukah kapan begitu ya kalaupun mereka ini akan bergabung sebagai peserta dalam retret daerah ini. Tapi secara off the record begitu mungkin ya Putu, atau sinyal-sinyal yang diberikan dari pihak PDIP kepada kami Kompas TV ini adalah terkait kemudian kepastian ini mungkin akan diberikan di hari Senin. Jadi kami tentunya masih menunggu kepastian apakah kemudian dengan kedatangan dari para kepala daerah ke Kota Magelang kemarin begitu ini adalah tanda dari akan bergabungnya kepala daerah dari PDI Perjuangan atau berpartisipasi begitu ya ke dalam pelaksanaan retret daerah 2025 atau seperti apa. Informasinya ini akan diberikan pada Senin hari nanti, Putri. Ya baik, tentu hari ketiga retret masih berjalan nantinya dengan ada sejumlah materi seperti dari Lemhanas maupun juga dari Menteri Keuangan. Terima kasih jurnalis Kompas TV Fidel Atas dan juru kamera Sunandar melaporkan dari Magelang, Jawa Tengah. Breaking News Kompas TV kembali hadir, Saudara. Hari ketiga retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah kembali dilakukan hari ini dengan materi pelatihan wawasan dan kehidupan bermasyarakat hingga pengelolaan anggaran. Retret kepala daerah hari ini memasuki hari ketiga yang berlangsung di Magelang, Jawa Tengah, Saudara. Adapun agenda retret hari ini akan diisi dengan materi pelatihan tentang implementasi wawasan dan kewaspadaan Nusantara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Materi akan diberikan langsung oleh Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas dan di malam hari nantinya akan ada pemaparan mengenai pengelolaan anggaran. Sementara itu, Saudara, sejumlah kepala daerah dari PDI Perjuangan yang belum ikut retret berkumpul di salah satu kafe di Magelang, Jawa Tengah pada hari Sabtu kemarin. Tampak hadir staf khusus Menteri Dalam Negeri Irjen Heri Heriawan atau yang juga biasa dipanggil Herimen pada pertemuan tersebut. Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu bilang Herimen ditugaskan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk menemui kepala daerah asal PDI Perjuangan. Sementara itu, Mendagri Bima Arya bilang pemerintah masih menunggu kehadiran kepala daerah asal PDI Perjuangan untuk bergabung di retret. Iya, tadi ditugaskan oleh Pak Mendagri ya, Pak Herimen. Tadi kita bertemu dengan Mas Pram ya, menyampaikan bahwa kita izin kolektif ya, sambil nanti kita tetap standby untuk nanti bisa bergabung ketika kami diarahkan untuk bergabung dengan rekan-rekan kepala daerah lainnya yang sudah mengikuti retreat pada hari ini. Seperti itu. Dan respon dari Kemendagri gimana, Bang? Ya, responnya sangat welcome ya, dan memahami suasana sikap politik PDI Perjuangan. Ini materinya itu penting untuk menunjang tugas dari para kepala daerah untuk memahami pesan dari pusat dan untuk juga mengawal uang rakyat yang ribuan triliun itu, begitu ya. Ya tentu kita ingin sekali apa yang ada di sini juga bisa dirasakan oleh teman-teman yang belum bergabung, begitu. Jadi kehadiran Bang Herimen tadi di sana, saya kira merupakan simbol dari keinginan kami agar yang belum bergabung ya bisa bergabung juga, gitu.
Hari ketiga retret kepala daerah berlangsung di Magelang, Jawa Tengah hari ini, Saudara. Menyoal topik wawasan Nusantara dan soal anggaran, ini tentu menjadi menarik. Namun tak kalah menarik, masih ada beberapa kepala daerah yang merupakan kader PDI Perjuangan yang belum ikut dalam retret ini. Lebih lengkap kita bahas bersama pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno. Mas Adi, selamat pagi. Selamat pagi. Mas Adi, sudah masuk hari ketiga retret, materinya bahas soal wawasan dan juga nanti di malam hari ada soal anggaran. Analisa Anda untuk daerah dan juga pusat, apa sebetulnya yang menjadi bekal bagi daerah dan juga pusat di retret ini? Ya, saya kira yang paling mungkin bisa ditebak soal bagaimana sinkronisasi dari keinginan pemerintah pusat untuk melakukan efisiensi anggaran. Karena saya kira memasuki 100 hari kinerja Prabowo dan Gibran, salah satu gebrakan yang paling menonjol adalah semua kementerian dan lembaga itu diminta untuk melakukan efisiensi, di mana efisiensi itu tentu untuk mengalokasikan untuk program-program strategis pemerintah seperti makan bergizi gratis, termasuk juga soal pemeriksaan kesehatan gratis untuk mendirikan rumah untuk 3 juta penduduk dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang paling mungkin saya kira memang akan disampaikan dalam retret hari ketiga, karena kalau kita membaca postur anggaran kita di 2025 memang salah satu opsi supaya ini sustain pembangunan antara pemerintahan pusat dan daerah adalah bagaimana memang melakukan penghematan yang saya kira sudah mulai dilakukan di berbagai tempat. Nah, dalam konteks ini saya kira memang retret itu diminta tentu saja supaya gubernur, bupati, dan wali kota yang sudah resmi dilantik beberapa hari yang lalu juga melakukan hal yang serupa. Cuman memang yang perlu didiskusikan adalah jangan sampai soal efisiensi anggaran itu misalnya bisa menimbulkan persoalan-persoalan lain seperti PHK ataupun misalnya sejumlah pegawai yang dirumahkan. Kan itu yang saya kira memang perlu dikomunikasikan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, yang kedua secara prinsip memang di tengah anggaran yang sangat terbatas, di tengah anggaran yang diefisiensikan, tentu dana yang digunakan baik dari pusat ataupun daerah nantinya memang sebisa mungkin harus dialokasikan untuk persoalan-persoalan yang memang dibutuhkan langsung oleh masyarakat. Karena kalau kita mendengar pidato politik Prabowo Subianto itu kan sangat populis. Bagaimana semua program kerakyatan itu adalah menjadi program prioritas, tak ada lagi seminar, tak ada lagi MPD, tak ada lagi jalan-jalan, tak ada lagi studi banding. Tapi bagaimana dana-dana yang selama ini katanya hanya untuk acara-acara seremonial, itu digunakan untuk bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan rakyat, bikin sekolah rakyat, renovasi sekolah yang kemudian rusak, kemudian pendidikan yang selama ini misalnya tidak terjangkau, kemudian menjadi terjangkau, adik-adik kita yang misalnya tidak punya kemampuan untuk bayar sekolah, kemudian jadi mampu bayar sekolah, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi di situ yang saya bayangkan kalau terkait dengan anggaran yang sepertinya nanti malam itu akan didiskusikan gitu ya, yang akan disampaikan bagaimana visi misi dan keinginan termasuk juga postur anggaran yang akan dimainkan oleh pemerintah pusat yang saya kira ini inline dengan pemerintah-pemerintah di daerah nantinya. Oke. Mas Adi, salah satu materi yang juga menarik adalah soal kewaspadaan Nusantara. Apa yang bisa dicermati dari ini? Apa sih sebetulnya yang menjadi kewaspadaan terutama bagi para kepala daerah? Ya, saya kira memang secara umum kalau soal kewaspadaan Nusantara itu sebagai bentuk diskusi-diskusi yang sifatnya normatif substantif ya. Artinya kita sebagai anak bangsa, terutama gubernur, bupati, dan wali kota yang selalu menjadi corong negara kita, itu harus sebisa mungkin menjaga harmonisasi. Jadi sekeras apapun perbedaan politik, sekeras apapun persaingan politik, baik di pilkada, pileg ataupun pilpres beberapa waktu yang lalu, setelah semuanya usai, itu mestinya harus saling berangkulan satu sama yang lainnya. Itu artinya apa? Unity in diversity, artinya kebersamaan dalam keberagaman itu harus menjadi kunci dan selalu menjadi kalimatun sawa, menjadi kalimat kolektif yang mesti harus dipegang teguh oleh kepala-kepala daerah di seluruh Indonesia. Jangan sampai ada friksi, ada konfrontasi, termasuk juga soal konflik-konflik yang hanya karena didasarkan atas perbedaan-perbedaan dan sikap politik yang kita tahu biasanya kalau ada pilkada dan pilpres dan pileg itu kan konfrontasinya secara terbuka. Itulah yang saya sebutkan. Ini adalah wawasan kebangsaan yang terkait dengan kewaspadaan Nusantara. Di samping itu juga sepertinya negara kita, pemerintah dalam hal ini ingin menjelaskan
Baik buruknya masa depan Indonesia itu kan sangat tergantung bagaimana kita merawat bangsa ini. Kalau semua orang merasa penting merawat bangsa ini, menyatukan semua kepentingan yang beragam itu dalam satu kesatuan, maka ke depan sampai ratusan ribu tahun sekalipun Indonesia akan guyup, Indonesia akan terus bersatu dan akan menjadi bangsa yang besar. Tapi pada saat yang bersamaan, kalau keberagaman, diferensiasi, baik secara politik, etnis, dan agama, itu dipertentangkan, dicari celah untuk dibentur-benturkan, bukan tidak mungkin suatu waktu negara kita itu tidak akan kondusif seperti negara-negara yang lain yang sebenarnya gara-gara keberagaman mereka lah kemudian terjadi konflik-konflik yang berkepanjangan. Yang ingin disampaikan dalam wawasan Nusantara sepertinya, satu sisi pluralisme ataupun kemajmukan bangsa kita itu adalah bekal yang sangat penting bagaimana membangun Indonesia yang tetap solid untuk masa-masa yang akan datang. Tapi pada saat yang bersamaan, pluralisme dan keberagaman bangsa kita itu membawa satu ancaman yang relatif cukup serius, di mana perbedaan itu kalau dibentur-benturkan bukan tidak mungkin hanya akan menjadi bom waktu yang suatu waktu itu akan menimbulkan instabilitas politik. Apalagi kalau kita membaca ya bukan hanya kepala daerah soal wawasan kebangsaan itu, anak-anak sekolah di kampus pun ini menjadi mata kuliah wajib, Okta. Di kampus saya di UIN Syarif Hidayatullah misalnya ada pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Salah satu materinya adalah bagaimana negara kita itu harus dipahami sebagai kolektif kolegial yang sudah menjadi kompromi dari kepentingan-kepentingan elit bangsa dan negara. Dalam konteks itulah jangan lagi ada pihak-pihak yang kemudian mencoba untuk membuat negara kita itu tidak stabil, membuat negara kita itu gaduh, hanya gara-gara perbedaan dan kepentingan politik yang berbeda. Oke, baik. Tentu menarik tadi soal bagaimana pengelolaan yang harus sinkron. Nanti kita lanjutkan kembali, Mas Adit dan saudara tetaplah di Breaking News Kompas TV. Kami akan hadir usai jeda. Breaking News Kompas TV kembali hadir saudara, masih bersama dengan kita, yaitu pengawal politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Praitno. Mas Adi, kita lanjutkan lagi tadi menarik soal bagaimana pengelolaan. Artinya Mas, pengelolaan anggaran ini kan menjadi salah satu yang nantinya rencananya akan dibahas terutama. Nah, sebetulnya bagaimana sinkronisasi antara pusat maunya apa, daerah maunya apa? Karena kalau kita bicara lagi soal bagaimana kewenangan pusat kan ada sifatnya otonomi. Ini gimana Mas Adi? Ya, memang sinkronisasi itu pertama adalah untuk menyamakan bahwa satu sisi daerah itu sampai hari ini pastinya didasarkan pada Undang-Undang Otonomi Daerah, di mana kewenangan daerah itu memang sangat terpusat bagaimana seorang gubernur, bupati, dan wali kota bisa mampu memainkan, termasuk juga mendesain bagaimana postur anggaran mereka itu dialokasikan untuk kepentingan-kepentingan masyarakat secara langsung. Tapi kan kita juga tahu betapa sebenarnya begitu banyak daerah-daerah yang ada di Indonesia, soal postur anggaran itu kan juga sangat tergantung bagaimana subsidi dari pemerintah pusat. Artinya satu sisi memang otonom daerah itu, tapi pada saat yang bersamaan terkait dengan soal anggaran, saya kira kepala-kepala daerah itu sangat tergantung bagaimana kucuran-kucuran dana yang nantinya akan diberikan oleh pemerintah pusat. Ini yang menurut saya menjadi penting mensinkronkan. Dalam konteks misalnya ada upaya untuk melakukan efisiensi, tentu di daerah-daerah itu harus menyesuaikan bagaimana postur keinginan yang ada di masyarakat bawah, itu kemudian diterjemahkan di tengah keterbatasan yang kemudian pendanaan yang dilakukan cukup efisien itu. Jadi itu yang saya sebut sebagai sinkronisasi, karena saya kira semua kepala daerah itu punya program-program yang sifatnya bombastis, punya program-program yang saya kira itu diwujudkan untuk kepentingan bangsa dan negara di masa-masa yang akan datang. Khawatirnya keinginan-keinginan daerah yang kemudian cukup fantastis itu tidak bisa disinkronisasikan dalam konteks adanya efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi di situ sebenarnya Okta, karena kalau kita membaca rata-rata secara umum, memang proyeksi anggaran kita itu untuk 2025 memang harus dilakukan secara hati-hati. Karena saya kira Prabowo Subianto itu memang hanya menginginkan bagaimana semua program-program pemerintah yang strategis, terutama yang menyangkut langsung kebutuhan rakyat, itu menjadi program prioritas. Sehingga program-program yang selama ini dianggap artifisial, program-program yang hanya sebatas formalitas, seperti seminar, seperti FGD,
kunjungan, studi banding yang dinilai tidak terlampau penting, itu pasti akan dikurangi, bukan hanya di level pusat. Tentu di daerah-daerah itu diminta untuk melakukan efisiensi dan pengetatan anggaran. Sehingga anggaran yang selama ini dianggap boros untuk kepentingan birokrasi, untuk kepentingan aparatus-aparatus pemerintah, dan efektivitasnya juga tidak bisa diukur, maka yang paling penting adalah pendanaan ini kemudian dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan langsung oleh masyarakat. Seperti yang saya sebutkan tadi, makan bergizi gratis, soal sekolah gratis, soal bagaimana misalnya menciptakan lapangan pekerjaan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, retreat itu di situ pentingnya supaya apa yang diinginkan pusat dengan apa yang diinginkan daerah itu bisa dikompromikan. Karena saya kira kepala daerah dengan pemerintahan pusat itu tidak bisa dipisahkan satu sama yang lain. Sekalipun kita tahu ada yang disebut dengan konsep otonomi daerah, sekalipun kita tahu bahwa gubernur, bupati, dan wali kota itu sangat otonom bagaimana mendesain postur anggaran, mendesain keinginan mereka, tapi secara umum begitu banyak daerah-daerah di negara kita ini yang masih sangat tergantung pada pemerintah pusat, terutama terkait dengan anggaran. Nah, di situ yang saya sebut sinkronisasi itu, Okta. Oke, Mas Adi, artinya penegasan. Di dalam retret ini juga sekaligus ya sama-sama tekan ego nih antara pemerintah daerah juga pemerintah pusat. Kalau tadi dikatakan di pusat juga kan pasti mereka punya nih kepala daerah tadinya janji-janji politik, janji-janji kampanye ketika mereka mencalonkan dulu. Gimana caranya supaya itu tadi bisa menyamakan ego, menyamakan sinkron untuk bisa kebijakan bisa jalan pusat dan daerah, tapi di satu sisi memastikan bahwa pembangunan di daerah juga bisa tetap jalan. Ya, saya kira memang blueprintnya cuma satu, bahwa setiap apapun program daerah, termasuk juga program pusat, itu memang harus diniatkan untuk membantu rakyat secara langsung. Itu saja kuncinya. Nah, program-program kayak rakyatan itu kalau kita mau tracking kan sederhana. Misalnya makan bergizi gratis, bikin rumah untuk rakyat, kesehatan gratis. Kemarin misalnya ada soal pemutihan terkait dengan hutang UMKM. Kemudian juga misalnya bagaimana biaya haji itu dipangkas. Kemudian di masa-masa yang akan datang, kita juga ingin melihat bagaimana subsidi negara itu tepat sasaran dan langsung dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, itu yang saya kira kalau kita mendengar visi misi kampanye pemerintah yang ada di pusat, ataupun visi misi yang dilakukan oleh kepala-kepala daerah, saya kira sinkron. Kalau kita mau tracking satu persatu ya, 545 kabupaten kota dan provinsi saat pilkada serentak kemarin di bulan November, semua yang dijanjikan oleh para kepala daerah itu adalah program-program kerakyatan, mengentaskan kemiskinan, kemudian menghilangkan pengangguran, akses terhadap dunia pekerjaan, mensejahterakan petani, nelayan, para buruh, dan seterusnya. Itu yang saya sebutkan sebagai sebuah blueprint. Artinya dalam retret kali ini tentu publik berharap ada penegasan bahwa keinginan-keinginan untuk menyelesaikan persoalan rakyat itu tidak bisa dibantah, bukan hanya sebatas retorika. Karena publik juga menganggap umum sebenarnya para pejabat-pejabat daerah ini kan kalau berkampanye seakan-akan dia itu malaikat, seakan-akan dia itu adalah sebagai sosok yang kemudian akan menyelesaikan semua persoalan. Tapi ketika sudah menjabat, sudah dilantik, jangankan menyelesaikan persoalan kebangsaan, justru yang terjadi itu adalah memperkaya diri hanya untuk kepentingan pribadi, kelompok, dan golongannya. Nah, retreat ini bagi saya adalah sebagai reminder, sebagai peneguhan kembali komitmen, bahwa mereka ketika menjadi kepala daerah, tujuan utamanya adalah bagaimana daerah-daerah itu bisa selesai dan bisa tuntas persoalan-persoalan yang selama ini tidak bisa diselesaikan. Nah, saya kebetulan orang kampung dan orang desa. Di kampung saya itu problem utamanya adalah misalnya itu soal pertanian. Bisa tidak yang dari kampung saya itu yang jadi bupati bisa menyelesaikan persoalan pertanian? Persoalan pertanian apa? Pupuk, soal harga gabah, terkait misalnya juga banyak tengkulak-tengkulak yang sejak lama dan sampai hari ini praktiknya itu tidak bisa dihilangkan. Di daerah-daerah lain misalnya yang bisa dianggalkan itu adalah soal perkebunan. Bagaimana persoalan perkebunan itu bisa menjadi insentif dan kemudian daerah bisa berkembang. Itulah yang saya sebutkan. Bagaimana menyatukan egoisme antara kepentingan-kepentingan sektoral yang semacam ini dalam konteks retreat menjadi penting bagi saya supaya yang dipikirkan itu bukan pribadi dan kelompok kepentingannya. Tapi yang diutamakan itu adalah bagaimana menerjemahkan rakyat tak lagi sengsara dan rakyat tak lagi susah. Menurut saya begitu, Okta, substansinya.
Oke, ada PR utak-atik gimana anggaran bisa masuk ke permasalahan-permasalahan prioritas yang ada di daerah masing-masing. Tentu ini balik lagi tadi harus diniatkan untuk rakyat. Nah, Mas Adi, tapi di satu sisi saat ini kepala daerah ikut retret 3 hari, tapi di hari ketiga, tetapi masih ada nih di hari ketiga ada 47 kepala daerah belum hadir dan belum ada informasi atau konfirmasinya seberapa besar dampaknya, karena lumayan nih jumlahnya 47 menurut Anda? Ya, saya kira begini, saya terus terang agak sedikit mengkritik ya dengan sikap PDIP, hanya karena misalnya persoalan Hasto ditahan kemudian menggunakan instrumen politik untuk menunjukkan wajah tidak kompak dengan pemerintah. Saya dari dulu selalu mengatakan, persoalan Hasto itu yang memang harus dilawan dengan cara-cara hukum. Artinya masih ada upaya-upaya misalnya di peradilan kedua untuk menunjukkan bahwa Hasto itu tidak bersalah secara hukum. Ketimbang misalnya menggunakan cara-cara politik dengan memboikot untuk tidak ikut retreat, itu kasihan kepala daerahnya. Kalau kita membaca rata-rata secara umum, kepala-kepala daerah yang belum datang itu kan mayoritas dari PDIP. Mereka itu sudah ada di Magelang, ada di Jogja, ada di Semarang, di sekitaran tempat retreat. Mereka itu kelihatan sekali suasana hatinya itu ingin mengikuti bagaimana retreat kepala daerah yang dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena itu bagi saya dalam konteks itu saya juga selalu mengatakan mestinya kepala-kepala daerah ini sekalipun sudah diimbau oleh partainya untuk tidak ikut retreat, menurut saya harus ikut karena yang dikedepankan adalah kepentingan publik, di mana di situ menyamakan persepsi, menyamakan chemistry dan tentu saja menyamakan kepentingan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi itulah yang sebenarnya per hari ini kita akan saksikan sebenarnya sampai kapan kira-kira boykot untuk tidak ikut retreat ini akan berlangsung, karena saya kira akan dirugikan itu, karena materi-materi yang akan disampaikan dalam materi retreat itu penting, meski kita tahu tidak ada jaminan apapun bahwa setelah ikut retreat itu kepala-kepala daerah itu bisa bekerja dengan maksimal. Juga tidak bisa dijadikan ukuran kalau ikut retreat itu seakan-akan dia pro rakyat ataupun tidak, tapi setidaknya retreat itu adalah sebagai tempat untuk meningkatkan kapasitas, untuk meningkatkan kemampuan, termasuk juga bagaimana cara mengelola keuangan-keuangan daerah yang pastinya secara sistematis akan disampaikan oleh pemerintah. Di situ sebenarnya, Okta, tentu kalau kita sebagai rakyat biasa berharap di sisa waktu retreat ini ya kawan-kawan kepala daerah yang masih menahan diri untuk tidak ikut retreat itu ya secara berangsur harus mulai berdatangan, minimal untuk menunjukkan bahwa retreat ini adalah untuk kepentingan kita bersama, bukan hanya untuk kepentingan pemerintah pusat, tapi secara kolektif adalah bahwa bangsa ini bisa besar, ya karena memang ada kerjasama politik yang dilakukan secara konsisten, kolektif kolegial antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.